Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adi Padilla dengan nomor induk mahasiswa 12120202150. Kelas 1D Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bangsa Arab pra-Islam atau bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Secara geografis, Jazirah Arab terletak di benua Asia bagian barat, tepatnya berbatasan dengan benua Afrika dan Eropa. Jazirah Arab terletak di lokasi yang strategis karena menjadi jalur perdagangan antar Kekaisaran Romawi dan Persia, serta dekat dengan benua Afrika. Jazirah Arab secara harfiah mengandung arti Pulau Arab, namun para ahli sejarah menamainya sebagai Sibul Jazirah atau Semenanjung. Semenanjung ini dibatasi oleh Laut Persia sebelah timur, Laut Merah sebelah barat, Samudra Hindia sebelah selatan, serta Turki sebelah utara. Sebagian besar wilayah Jazirah Arab ini adalah padang pasir yang tandus dan kering karena berada pada iklim subtropis. Padang pasir tersebut terbagi ke dalam 3 wilayah besar. Yang pertama Sahara Langit, yang kedua Sahara Selatan, yang ketiga Sahara Harrod. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah atau kebodohan, yakni kegelapan terhadap kebenaran. Pada zaman itu mereka tidak memiliki nabi sebagai panutan hidup yang membawa pedoman dan membawa mereka kepada kebenaran. Mereka cenderung hidup dengan sangat keras, berkabilah-kabilah dan suka berperang. Kemaksiatan, kezoliman merajalela di mana-mana. Mereka suka berjudi, mabuk, berzina, merampok, dan bahkan martabat perempuan direndahkan serendah-rendahnya. Yang lebih parah lagi, ketika seorang anak perempuan lahir, langsung dikubur hidup-hidup oleh mereka karena dianggap sebagai aib. Hal tersebut dapat tertolong dengan lahirnya agama Islam dan berkembangnya agama Islam di Jazirah Arab. Dari segi perekonomian, mata pencaharian bangsa Arab kala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, peternakan, yang kedua pertanian, yang ketiga perdagangan. Peternakan merupakan mata pencaharian bangsa Arab pegunungan atau Arab Badui yang mereka bersifat nomaden. Yang kedua, pertanian merupakan mata pencaharian masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang bisa untuk bercocok tanam seperti Thaif, dan hasil pertaniannya berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, perdagangan merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk Mekah dan Madinah karena mereka terletak dekat dengan wilayah pasar yang terkenal sebagai pusat perdagangan, yakni pasar Ukas yang terletak dekat Mekah. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad berada di Mekah dan Madinah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Abi Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tahun 571 Masehi. Saat genap berusia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya, dimulai dari ayahnya, lalu ibunya dan kakeknya. Lantas Rasulullah SAW dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Masa-masa kecil Nabi Muhammad diisi dengan menggembala domba para kaum Quraisy. Hal ini ia lakukan untuk membantu perekonomian pamannya. Nabi Muhammad terkenal di kalangan kaum Quraisy sebagai orang yang sangat jujur. Hal tersebut yang mendasari Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Menginjak usia 12 tahun, Nabi Muhammad menemani pamannya berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang rahib Nasrani bernama Bahira yang mengatakan bahwa tanda-tanda kenabian ada pada Nabi Muhammad. Lalu Bahira mengatakan kepada pamannya untuk tidak meninggalkan Nabi Muhammad sendirian karena ditakutkan ketika orang Yahudi mengetahuinya Nabi Muhammad akan dibunuh. Pada
usia 25 tahun Nabi Muhammad menikahi seorang janda kaya bernama Khadijah. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri mengasingkan diri ke Gua Hiro. Hal tersebut ia lakukan 1 bulan dalam 1 tahun untuk beribadah dan bertahanus kepada Allah. Pada tanggal 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah membawa wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. 2 tahun setelah itu, turunlah wahyu kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Hal tersebut yang melatar belakangi proses dakwah Rasulullah. Proses dakwah Rasulullah dilakukan 2 periode, yakni periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad berdakwah secara sirriyah di 3 tahun pertama, yakni beliau mengajarkan dan mengajak kepada agama Islam kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya. Adapun orang-orang yang pertama yang masuk Islam diberi gelar as-sabiquna awwalun. Lalu setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah merubah strategi dakwahnya atas bimbingan wahyu Allah, yakni surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Lalu periode Madinah, tekanan semakin keras dari kaum kafir Quraisy yang mengakibatkan Nabi Muhammad harus berupaya menyelamatkan diri dan kaum muslimin dari kafir Quraisy. Hal tersebut membuat Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau tiba di Madinah pada tanggal 13 Rabiul Awal bertepatan pada tahun 622 Masehi. Sampainya di Madinah, beliau melakukan berbagai hal. Yang pertama, beliau membangun masjid sebagai pusat pembinaan akidah, ibadah, dan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Lalu beliau mensaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Lalu beliau membuat piagam Madinah, serta beliau menentukan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat Madinah. Adapun beberapa peristiwa penting yang terjadi saat itu, yakni yang pertama Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, serta peristiwa Fathul Mekah. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat di Madinah. Sebelum beliau wafat, turun wahyu terakhir, yakni surat Al-Maidah yang menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna, dan hal itu tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah, biasa dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil Abu Bakar karena kecintaan beliau terhadap unta. Dijuluki dengan gelar As-Siddiq karena beliaulah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan laki-laki pertama yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir 13 Hijriah. Beliau sempat sakit 15 hari dan akhirnya wafat pada umur 63 tahun. Adapun proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, yakni setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi kegalauan dan kegundahan di kalangan sahabat dan kaum muslimin tentang siapakah yang akan menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin mereka. Sempat terjadi berbagai pertikaian dan perdebatan antara akan siapakah yang akan memimpin mereka. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah memimpin kaum muslimin. Beliau memimpin selama kurang lebih 2 tahun. Awal kepemimpinan beliau diawali dengan problematika yang terjadi, yakni banyak pemberontakan dan banyak penyelewengan. Di antaranya banyak orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat, serta muncullah orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Dalam situasi yang makin memuncak ini terlihat kesabaran jiwa dan ketabahan hati seorang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dengan tegas mengatakan dan seraya bersumpah, "Saya akan menumpas segala bentuk pemberontakan dan penyelewengan terhadap kebenaran, kecuali mereka yang kembali kepada kebenaran." Adapun
beberapa prestasi yang beliau capai pada masa kepemimpinannya, yakni peluasan wilayah, penumpasan orang-orang murtad dan nabi palsu, serta pengkodifikasian Al-Quran pada masa itu. Yang kedua, peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad, yakni pada tahun 582 Masehi. Umar bin Khattab berasal dari keluarga terpandang. Dia berasal dari suku Quraisy yang berasal dari rumpun Quraisy. Pada masa kecilnya, Umar dikenal sebagai seorang yang pandai dan pintar baca tulis, yang dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang langka. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 6 kenabian. Beliau masuk Islam pada usia 27 tahun. Masuknya Umar ke dalam Islam merupakan kekuatan sangat besar dan berharga bagi proses dakwah Islam. Karena Umar dikenal sebagai sosok yang tegas dalam membela syiar Islam, sehingga tidak ada seorang pun dari kaum Quraisy yang berani menentang Umar. Setelah Umar masuk Islam, Umar diberi julukan Al-Faruq, yakni pembeda antara hak dan yang batil. Setelah Abu Bakar As-Siddiq memimpin kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar jatuh sakit, kemudian memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Abu Bakar menulis baiat yang berisikan penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahannya terjadi berbagai kemajuan, yakni kekuasaan Islam semakin tersebar dengan sangat pesat. Di antaranya terdapat prestasi-prestasi dari khalifah yang satu ini. Yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, membenahi dan memperkuat administrasi pemerintah negara. Yang ketiga, mulainya penanggalan Hijriyah dan memulai ijtihad. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat amanah. Juga beliau hidup dengan sangat bersahaja. Selanjutnya khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Beliau berasal dari keluarga saudagar kaya raya. Namun harta yang berlimpah tidak membuatnya serta-merta menjadi kufur, malah semakin dermawan. Rasulullah SAW menilai Utsman sebagai sosok yang dermawan dan sangat rendah hati serta jujur. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Utsman bin Affan merupakan menantu Nabi Muhammad SAW, yang dimana ia dijuluki sebagai Dzun Nurain yang memiliki 2 cahaya, karena beliau menikahi kedua putri Nabi secara berturut-turut. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Kurang lebih Utsman bin Affan memerintah khalifahannya 12 tahun. Di 6 tahun pertama, Khalifah Utsman bin Affan dapat menjalankan dan meneruskan kebijakan-kebijakan dari pendahulunya, serta melakukan berbagai terobosan dan pembaharuan. Adapun prestasi-prestasi yang dicapai yakni ekspansi wilayah. Yang kedua, pengkodifikasian Al-Quran. Yang ketiga, pembenahan otonomi daerah. Pada 6 tahun terakhir merupakan masa pergejolakan dan instabilitas. Banyak terjadi pemberontakan akibat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat Khalifah Utsman bin Affan yang banyak diwarnai oleh unsur nepotisme yang berkesan bertindak sewenang-wenang dan banyak melenceng dari kebijakan-kebijakan para pendahulunya. Maka puncaknya terjadi pemberontakan dari masyarakat yang kurang puas atas kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang dinilai sewenang-wenang tersebut. Akan tetapi segala bentuk kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh saudaranya sendiri. Puncaknya terjadi pembunuhan kepada Utsman bin Affan yang dilakukan oleh pemberontak asal Mesir yang bernama Al-Ghafiqi. Yang terakhir adalah peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib.
Nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Hashim al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 21 sebelum hijrah. Beliau termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau dididik dengan adab dan budi pekerti Islam. Kedekatannya dengan Nabi Muhammad membuatnya banyak meriwayatkan hadis. Beliau terkenal akan kedermawanannya, sifat rendah hati, lapang dada terbuka, pemberani, dan kecerdasannya. Pemahaman keagamaannya begitu luas. Fatwa-fatwanya menjadi pedoman para sahabat dari zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pengangkatan beliau sebagai khalifah terjadi pada tahun 656 Masehi. Setelah Utsman bin Affan wafat, Rasul Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah keempat. Akan tetapi ada sekelompok orang yang tidak suka dan tidak menyetujui pengangkatan Ali sebagai khalifah, yakni Bani Umayyah. Hal tersebut didasari dengan dendam di masa lalu antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Adapun mereka beranggapan bahwa pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dapat mempersulit mereka dari segi harta maupun urusan. Pemerintahannya diwarnai oleh berbagai peristiwa. Salah satunya adalah perang Fitnah Kubro, yakni perang antar sahabat yang meliputi perang Jamal dan perang Siffin, didasari oleh kesalahpahaman serta persatuan politik. Yang kedua, terjadi munculnya berbagai aliran-aliran baru dalam Islam. Yang pertama Syiah, Khawarij, dan Sunni. Lalu adapun prestasi-prestasi yang digapai Khalifah Ali bin Abi Thalib, diantaranya beliau mengganti pejabat yang kurang cakap. Lalu beliau membenahi keuangan negara, serta beliau mengembangkan ilmu bahasa serta bidang pembangunan. Akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan berbagai cobaan. Terjadi berbagai pelanggaran hukum serta pembangkangan terjadi di mana-mana. Beliau wafat pada tanggal 19 Ramadan 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengakhiri masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan digantikan dengan dinasti Bani Umayyah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.